Lagi liburan sekolah ya, istilahnya udah terima rapor. Biasanya wali murid pengen ngasih sesuatu sebagai tanda terima kasih ke guru, ya kenang-kenangan atau mungkin sejenisnya. Terus saya sempat dengar itu masuknya gratifikasi atau bonus. Menurut Profesor gimana? Kalau kita ngasihnya benar-benar karena pengen ngasih aja, nggak ada unsur apapun, apa nilai niat bagus atau Saya mau bicara fatwa secara umum dari para ulama klasik. Tolong nanti kalau nemu ya, hadirkan kepada saya satu saja fatwa ulama salaf terdahulu, ulama fikih klasik. Tunjukkan ke saya dalam pembahasan fikihnya perihal memberi hadiah kepada guru masuk dalam kategori riswah. Tunjukkan ke saya satu saja. Justru dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, anjuran memberi hadiah ke guru itu banyak sekali. Karena salah satu yang diperbolehkan dalam agama, kalau kita baca kitab Ta'limul Muta'allim, di antara hal yang diperbolehkan dalam agama yang aslinya dilarang, tapi menjadi boleh, itu adalah tamalluq, mencari muka di hadapan guru, supaya diperhatikan oleh guru terkait dengan ilmu maksudnya. Itu dulu ya. Jadi sependek yang saya pelajari, tidak ditemukan satupun fatwa ulama, sependek yang saya baca tapi ya, tentang haramnya memberi hadiah kepada guru. Justru kalau anjuran para ulama memberi hadiah kepada guru itu banyak sekali. Bisa dimengerti, Imam Malik itu punya guru Al-Quran untuk putranya. Putranya selesai belajar Fatihah sama gurunya, langsung gurunya dikasih hadiah, kalau saya nggak salah 500 dinar. Itu jangan tanya berapa miliar itu, atau berapa juta, ratus juta itu. Imam Malik, gurunya, begitu belajar Fatihah selesai, gurunya dikasih hadiah 500 miliar. 500 dinar, maaf. Imam Malik itu. Ada ulama yang kaya raya yang rutin memberi hadiah kepada Imam Malik sebagai ulama Madinah saat itu. Banyak riwayat tentang masalah ini. Bahkan di antara kiat agar supaya kita itu anaknya jadi orang soleh, jadi ulama, rajin-rajinlah berbagi kepada orang soleh atau para ulama atau para guru atau para ustadz dan seterusnya. Itu betul, nanti lihat banyak nasihat para ulama begitu. Nah sekarang kita bicara per kasus. Hadis-hadis tentang riswah, kan itu dimasukkan dalam kategori riswah. Saya juga mohon nanti dibaca kembali. Semua hadis tentang riswah itu berkaitan dengan kebijakan memegang kekuasaan. Jadi terkait dengan kekuasaan. Pemegang kebijakan terkait dengan kekuasaan. Baca semua hadis tentang riswah, semuanya baca nanti. Saya sudah ngaji kitab Al-Kabair bab tentang riswah itu. Itu semua hadis tentang riswah sependek yang saya pelajari tapi ya. Itu berkaitan dengan kekuasaan. Maka kalau kita kaitkan dalam konteks kekinian sebagai seorang guru, barangkali ya, kalau memang pemberian kita dalam rangka untuk mempengaruhi guru itu supaya anak kita ranking 1 misalnya gitu ya, nah itu barangkali masuk dalam kategori riswah barangkali. Kalau konteksnya seperti itu, bisa dimengerti? Oke, satu dulu. Nah, jadi atau dalam rangka yang lain, yang intinya satu kalau kata Imam Al-Jurjani, li'ihqaqil batil wa ibtalil haq, untuk menghakkan yang batil atau membatilkan yang hak. Anak kita nggak bener, supaya jadi bener bagaimana caranya? Ngasih uang, nah, itu nggak boleh kalau begitu. Kalau konteksnya seperti itu. Tapi kalau konteksnya pure murni memberi hadiah, dan kita tahu insya Allah tidak dalam rangka untuk mempengaruhi sang guru tadi, dan insya Allah tidak berpengaruh kepada guru itu, insya Allah nggak ada masalah. Itu sebenarnya yang saya pahami. Dan begini, ini rumus ya. Kalau sekolah itu bisa memenuhi kebutuhan sang guru dengan baik, terus kemudian sekolah punya peraturan guru dilarang menerima hadiah, itu patutlah. Gaji guru itu berapa? Jenengan UMR. Guru itu nggak semuanya UMR loh guru itu. Apalagi kalau apalagi guru bimbel. Ini karena ada bos bimbel aki online. Nah, jadi makanya ya patut mereka mendapatkan hadiah. Tapi tadi dalam rangka tidak untuk mempengaruhi itu ya. Kalau mempengaruhi itu tidak boleh kalau itu.
Bisa dimengerti ya maksudnya ya. Nah, makanya saya ulang tadi, semua hadis tentang riswah itu berkaitan dengan kekuasaan yang saya tahu dan mempengaruhi kebijakan. Nanti jenengan bisa baca satu riwayat ketika Sayyidina Utsman istrinya dapat hadiah kalung. Kata Sayyidina Utsman, kembalikan. Enggak, saya dapat hadiah ini tidak sebagai riswah. Dia, tapi kamu diberi hadiah karena kamu istri saya, khalifah. Ya, tapi kan tidak mau kebijakan Anda sama sekali. Enggak, saya akan tuntut kamu ke pengadilan. Akhirnya Sayyidina Utsman nuntut istrinya ke pengadilan. Anda tahu apa yang terjadi? Hakim memenangkan istrinya. Dan Sayyidina Utsman berpidato setelah itu mengatakan, saya sengaja melakukan semua ini supaya clear bahwa hadiah ke istri saya tidak mempengaruhi kebijakan sama sekali. Kebijakan saya sama sekali. Ini pure murni dari teman ke teman lah atau apalah ke istrinya itu. Nah, makanya saya ulang, kalau jenengan melakukannya itu di momen yang tidak akan mempengaruhi apapun terhadap kebijakan guru itu setelahnya, dan kemudian itu dilakukan juga dengan niat tulus berbagi kepada seorang guru sebagai rasa terima kasih, insya Allah itu nggak ada masalah. Nah, bahwa yes and no dalam masalah fatwa ini oke lah, namanya beda pendapat itu biasa. Barangkali kalau mau kita paksakan betul, itu ya tadi, sekolah yang memang betul-betul menjamin kehidupan gurunya secara baik. Tapi kalau tidak itu jangan coba-coba. Yang kedua, kalau mau kita paksakan lagi, barangkali untuk guru-guru yang negeri, yang secara kesejahteraan sudah dijamin oleh negara. Kalau mau kita paksakan begitu. Tapi tetap tidak benar ya, kalau ada guru yang misalnya, kamu ranking 1 ya, salam buat mama kamu, hadiah buat bu guru. Itu tidak boleh kalau itu. Karena dia minta, padahal dia sudah digaji dalam hal ini. Tapi kalau atas kesadaran sendiri dari sang guru, sang wali murid, dan dipastikan tidak akan mempengaruhi kebijakan guru setelah itu, dan diniatkan untuk, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya ulang ya, semua hadis tentang, seperti yang saya baca dalam kitab Al-Kabair Imam Ad-Dhahabi, semua hadis tentang riswah itu berkaitan dengan kekuasaan dan pemegang kebijakan yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah maghrib atau satu lagi mungkin kalau ada? Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua? Oh jelas semua ya. Ya wis, kalau nggak ada yang nanya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.